Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe. Elder Xia, biarkan aku pergi dan bertanya. Setelah pemimpin sekte Jiang selesai berbicara, dia bergegas dan bertanya pada Jiang Yulian, "Yulian, apa yang terjadi?" "Tuan, seseorang diam-diam menyerang saudara Yan, dan jiwa api tertinggi di tubuh saudara Yan diambil. Saya mencoba untuk menekannya, jika tidak saudara Yan akan menjadi gila." Jiang Yulian memegang erat Zeyan dan berkata dengan cemas. "Bagaimana?" Pemimpin sekte Jiang tercengang. Chen Ping juga melangkah maju saat ini, dan meraih Zeyan dengan satu tangan. Gelombang panas memasuki tubuh Zeyan, dan Zeyan perlahan menjadi tenang. "Tuan Chen, jiwa api di tubuh saya dipaksa keluar dan dibawa pergi." Zeyan berkata dengan sangat lemah. Zeyan adalah seorang pembudidaya iblis dari silsilah iblis api, dan jiwa Zihuo di tubuhnya dapat dikatakan sebagai yang paling penting. Tanpa Zihuo, Zeyan mungkin akan kesulitan untuk bertahan hidup. "Membangun, aku tidak kenal dia. Dia masih muda. Sepertinya dia sedang berlatih keterampilan berbasis api, tapi dia bukan iblis." Tampaknya pihak lain mengetahui identitas Zeyan dan melakukan ini dengan sengaja. "Siapa pihak lainnya?" Chen Ping bertanya dengan wajah dingin. Kata Zeyan dan tiba-tiba pingsan. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Jiang dengan cepat mengeluarkan manik yang memperbaiki jiwa dan memasukkannya ke dalam mulut Zeyan. Sekarang jiwa Zeyan telah diambil, jika tidak dapat diambil kembali dalam waktu singkat, Zeyan akan tetap memiliki nyawanya. Berbahaya. Manik pengikat jiwa ini hanya dapat melindungi hidupnya untuk sementara. Kita harus mencari tahu siapa yang mengambil jiwa Zeyan. Pemimpin sekte Jiang mengerutkan kening dan berkata. Chen Ping juga sangat cemas saat ini, di mana mereka akan menemukan orang yang telah menangkap jiwa Zeyan. "Master sekte Jiang, saya harus tahu siapa orang yang baru saja menyebutkan latihan keterampilan berbasis api." Saat ini Penatua Xia berbicara. "Siapa ini?" Sekte Master Jiang bertanya dengan cepat. "Aku akan membawamu untuk menemukannya." Orang ini memburu para penggarap iblis dari garis keturunan Balrog di mana-mana dan menyerap api dari mereka. Pelatihan jiwa. Petik 2. Saya tidak menyangka bahwa di antara murid-murid Anda, sebenarnya ada pembudidaya iblis yang memiliki api tertinggi, kata Penatua Xia dengan sangat bingung. Bagaimanapun, Sekte Jiwa Iblis Master Sekte Jiang adalah sekte yang berspesialisasi dalam pengembangan jiwa. Bagaimana muridnya bisa memiliki pembudidaya iblis dari silsilah iblis api? Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan dengan canggung, "Sebenarnya, Zeyan ini adalah kultivator ganda murid saya." Ketika Jiang Yulian mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Meskipun dia dan Zeyan saling jatuh cinta, keduanya belum resmi menjadi pasangan Tao. Tidak ada kultivasi ganda. Sekarang pemimpin sekte Jiang mengatakan ini, Jiang Yulian sangat pemalu. Tapi dia sangat bahagia di hatinya, karena itu membuktikan bahwa Master Sekte Jiang setuju dia mengikuti Zeyan. "Oh, itu dia, ayo cepat, tanpa basa-basi lagi." Penatua Xia secara pribadi mengajak Master Sekte Jiang dan Chen Ping untuk menemukan orang itu. "Master Sekte Xia, siapa orang yang kamu bicarakan ini?" Di tengah jalan, pemimpin Sekte Jiang bertanya. "Nama orang ini adalah Mu Kui, putra tertua dari keluargamu," kata Penatua Xia. "Anggota keluargamu," seru Master Sekte Jiang saat mendengar ini. Apakah kamu kenal Master Sekte Jiang?" Penatua Xia bertanya. "Yah, keluargamu juga pernah mengizinkan Sekte Jiwa Iblis kita membentuk kembali tubuh. Keluargamu berspesialisasi dalam latihan senam api, tetapi keluargamu ini sangat istimewa. Laki-laki berlatih api dan perempuan berlatih es, jadi pria dan wanita dari keluargamu berlatih bersama dari waktu ke waktu. Tetapi jika kamu tidak mengendalikannya dengan baik, kamu akan diserang balik oleh pihak lain, dan tubuhmu akan hancur, hanya menyisakan sisa jiwa."
Aku akan membentuk kembali tubuh keluargamu, kata pemimpin Sekte Jiang. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang. Chen Ping berkata dengan tidak percaya, kalau begitu keluargamu berada dalam kekacauan. Itu tidak benar. Keluargamu memiliki sejarah panjang dan banyak cabang. Meski banyak orang yang menjadi anggota keluargamu, mereka sudah lama diasingkan oleh darah. Meskipun dunia surga dan manusia berada dalam kekacauan, etika dan moralitas manusia tetap ada. Pemimpin Sekte Jiang buru-buru menjelaskan, takut Chen Ping akan salah paham. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengangguk sedikit untuk mengerti bukankah keluarga raja di dunia sekuler juga menikah satu sama lain untuk memastikan kemurnian garis keturunan mereka. Paviliun Wantong, di halaman sudut. Zheng Jian sedang mengobrol dengan seorang pria saat ini, dan ada tas kain yang tergantung di pinggang pria itu. Di dalam tas kain itu ada jiwa Zeyan, berjuang dalam kesakitan. Pria ini adalah Mukui. Untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat, orang ini memburu para penggarap iblis dari silsilah Balrog di mana-mana. Bagaimanapun, para penggarap iblis dari silsilah Balrog pada dasarnya adalah kultivator biasa di sini, dan hanya sedikit orang yang peduli pada mereka. Rekan Daois Zheng, terima kasih banyak. Saya benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengan seorang pembudidaya iblis dengan api tertinggi di Paviliun Wantong ini. Sepertinya saya memiliki peluang bagus untuk menembus Daodu tingkat 8 alam kesengsaraan. Ketika saya menerobos ke alam kesengsaraan tingkat 8, saya akan kembali dan membiarkan ayah saya melihatnya dengan baik. Bahkan jika saya berkeliaran, saya dapat membuat kekuatan saya meningkat dengan pesat. Mukui berkata dengan semangat di wajahnya. Tuanmu, hubungan kita hanya sekedar mengucapkan terima kasih. Kita saling menguntungkan. Anda mendapatkan sumber daya pelatihan, dan saya menyingkirkan saingan cinta. Jika Anda berani mencuri adik perempuan saya dari saya, Anda mendekati kematian. Setelah Zheng Jian selesai berbicara, dia menatap tajam ke tas di pinggang Mukui. Jika Mukui tidak membutuhkan jiwa Zeyan, Zheng Jian pasti ingin mencambuk jiwa Zeyan sampai mati sekarang juga. Sepanjang jalan, Zheng Jian tidak tahan melihat Zeyan mengikuti Jiang Yulian dan menciumku. Hahaha, sulit bagi seorang pahlawan untuk menjadi cantik. Sekarang Zheng Daoyou bisa mengejar adik perempuanmu dengan tenang. Mukui tertawa dan menepuk bahu Zheng Jian. Zheng Jian juga tertawa, tapi segera mengerutkan kening, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, oh tidak, tuanku dan yang lainnya seharusnya ada di sini. Tuanmu, tolong jangan katakan bahwa kita pernah bertemu, apalagi aku yang menyuruhmu melakukan ini, dibuat. Setelah mengatakan itu, Zheng Jian melompat dan menghilang. Ketika Mukui melihat ini, dia ingin melarikan diri, tetapi saat ini pintu halaman dibuka olehnya. Tuanmu, Anda membuat masalah di Paviliun Wantong kami dan merenggut jiwa orang lain. Apakah Anda tidak menganggap serius Paviliun Wantong kami? Begitu dia memasuki pintu, Penatua Xia berkata dengan wajah muram ketika dia melihat Mukui. Elder Xia, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak bisa memahamimu? Mukui berpura-pura tercengang dan tidak mengerti, tapi diam-diam dia meletakkan tas itu di belakang punggungnya dengan satu tangan. Chen Ping sudah memperhatikan gerakan kecil Mukui dan sudah merasakan nafas Zeyan. Lepaskan jiwa temanku, atau mati. Chen Ping memandang Mukui dengan tatapan mematikan. Huff, siapa kamu? Kamu di sini untuk menakutiku. Kakek, aku tidak takut. Terlebih lagi, apa salahnya aku membunuh pembudidaya iblis itu? Mukui mendengus dan tiba-tiba melompat. Segera, seluruh orang berubah menjadi sinar api dan dengan cepat tersapu ke kejauhan. Mengejar. Petik 2. Ketika Penatua Xia melihat ini, dia segera melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari Paviliun Wantong untuk mengejarnya. Tentu saja Penatua Xia harus memiliki penjelasan untuk melakukan hal seperti itu di Paviliun Wantong mereka, belum lagi Master Sekte Jiang dan Chen Ping baru saja menyelamatkan nyawa putrinya.
Sosok Mukui sangat cepat, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Dia berubah menjadi bola api di udara, seperti meteor. Penatua Xia memimpin orang-orangnya untuk mengejarnya dengan putus asa, tetapi dia ditinggalkan jauh oleh Mukui. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menghentikan langkahnya dan menghilang dalam sekejap, lalu muncul beberapa mil jauhnya. Dua bola api menyala di bawah kaki Chen Ping, dan ada panas yang lebih hebat di sekujur tubuhnya. Dia melampaui Penatua Xia dan yang lainnya dalam sekejap mata. Ini sangat cepat. Penatua Xia memandang Chen Ping dan terkejut. Saya melihat sosok Chen Ping bergegas maju dengan pesat. Setiap kali sosoknya menghilang dan muncul kembali, dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Langkah pengendalian kebakaran Chen Ping adalah teknik abadi, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan biksu biasa. Chen Ping memandang Mukui tidak jauh dari sana, merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika langkah pengendalian apinya sekarang disempurnakan, dia hanya akan melakukannya. Hanya perlu 2 langkah untuk mengejar orang ini. Mukui merasakan nafas di belakangnya dan tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa Chen Ping dengan cepat mendekatinya dalam sekejap. Sial, sihir macam apa ini? Mukui terkejut dan tubuhnya terjatuh dengan cepat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga langsung bergegas turun. Kedua orang itu mendarat di gunung tandus 100 mil jauhnya dari paviliun Wantong. Siapa kamu? Mantra apa yang baru saja kamu gunakan? Mukui bertanya dengan sedikit cemberut. Jenis sihir apa yang aku gunakan? Mengapa aku harus memberitahumu? Kamu pikir kamu ini siapa? Chen Ping mendengus dingin. Nak, jangan mengira aku tidak tahu bahwa kamu juga memiliki aura api tertinggi di tubuhmu. Jika itu masalahnya, maka aku akan memaksakan jiwa api tertinggimu agar bisa menjadi sumber kultivasiku. Mukui mengangkat sudut mulutnya, lalu melambaikan telapak tangannya ke tanah. Api langsung membubung dari tanah, dan api ini dengan cepat membentuk pola bagua. Dalam grafik bagua ini, monster humanoid muncul, dan monster humanoid ini semuanya terbakar api. Chen Ping melirik monster humanoid ini dan tidak bisa menahan cemberut. Ini bukan monster, tapi jiwa manusia. Aku tidak menyangka kamu akan mengubah jiwa orang lain menjadi boneka pembunuh. Chen Ping memelototi Mukui. Energi api dari jiwa-jiwa ini telah saya serap, jadi mereka tidak ada nilainya, dan mereka telah diubah menjadi boneka pembunuh. Bukankah lebih baik? Petik 2. Mukui mengangkat sudut mulutnya, jangan khawatir, jiwamu akan segera menjadi salah satunya. Saat kata-kata Mukui jatuh, Chen Ping dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang terbakar api, dan ada hubungan yang hidup antara jiwa-jiwa ini. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan keahlianmu? Chen Ping bertanya dengan tenang. Sepertinya auramu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Saya sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Saya akan segera dapat menembus ke tingkat ke-8. Apa yang ingin Anda lawan dengan saya? Apakah itu hanya aura api ekstrim di tubuhmu? Sepertinya kamu bukan seorang pembudidaya iblis, dan kamu seharusnya tidak berasal dari silsilah iblis api. Jadi dari mana aura api ekstrim di tubuhmu berasal? Mukui bertanya. Telepon kakek dan aku akan memberitahumu, kata Chen Ping sambil tersenyum main-main. Setelah menembus alam kesengsaraan tingkat ketiga, Chen Ping tidak lagi takut dengan biksu tingkat ketujuh dari alam kesengsaraan. Terlebih lagi, dia juga memiliki banyak alat penyelamat nyawa, termasuk busur Raja Dewa, jam pola naga, dan jam senjata ajaib waktu, yang semuanya dapat menyelamatkan hari. Dan sekarang dia telah membuka mata Tianming lagi, dan ada seorang lelaki kecil bernama binatang penelan langit di dalam ring penyimpanan, meskipun dia tidak tahu kapan binatang penelan langit akan muncul, tetapi setiap kali Chen Ping berada di paling dalam saat kritis, binatang kecil penelan langit akan muncul. Kamu ingin mati? Mukui marah dan membuat segel dengan kedua tangannya, dan segera jiwa-jiwa yang diselimuti api itu bergegas menuju Chen Ping. Jiwa-jiwa ini terbakar dengan nyala api dan meledak dengan kekuatan yang besar.
Dan nyala api membentuk cincin, dan udara panas mulai bergetar dan mengeluarkan suara berderak. Chen Ping tetap tidak bergerak, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya tiba-tiba aktif, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Apakah kamu masih ingin menggunakan baju besi untuk menahan apiku? Itu hanya lelucon. Ini adalah api pamungkas, bukan api biasa. Mo Kui mencibir. Chen Ping tidak selesai berbicara, tetapi tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan dua api langsung keluar dari telapak tangannya. Bintang-bintang elemen api di tubuh Chen Ping mulai berkedip dengan cepat. Api juga membubung di sekitar Chen Ping. Gelombang panas bergulung, dan beberapa jiwa di sekitar Chen Ping terbang terbalik di bawah gelombang panas. Bermain api denganku, aku leluhurmu. Chen Ping tersenyum dingin, muncul di tangga api, menghilang dalam sekejap mata, dan kemudian muncul di depan jiwa, dengan genggaman tangannya, api di jiwa itu padam seketika, dan jiwa itu menjerit dan berbalik ke dalam ketiadaan.